Eropa pun akan menjadi milikmu, dan Asia pun demikian. Amerika pun akan menjadi milikmu, dan Afrika pun demikian. Di Australia pun panji Islam sejati akan berkibar, dan di kepulauan pun demikian. Para khalifah telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyebarkan pesan Islam sejati, namun terdapat beberapa perjalanan yang kurang dikenal yang akan kami ungkap. Kisah kita dimulai dengan khalifah kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, radhiyallahu anhu. Tur bersejarah ke Eropa dan Timur Tengah dimulai pada tahun 24 dengan menumpang sebuah kapal. Ini menandai pertama kalinya seorang khalifah Hadrat Masih Maud alaihissalam mengunjungi Eropa, Mesir, Palestina, dan Suriah. Setelah berangkat dari Mesir, Khalifah kedua menuju Palestina, di mana beliau mengunjungi makam para nabi di Bethlehem dan mengunjungi Masjid Aqsa di Yerusalem. Huzur radhiyallahu anhu kemudian mengunjungi Damaskus sebelum bertolak ke Italia. Italia secara historis merupakan benteng kekristenan dan Katolisisme, menjadi negara Eropa pertama yang menyambut seorang khalifah. Khalifah kedua mengunjungi Roma, memberikan wawancara untuk surat kabar La Tribuna, dan bertemu dengan Perdana Menteri saat itu. Paris, Prancis, di mana Khalifah kedua menjadi orang pertama yang memimpin salat zuhur dan asar di Masjid Agung Paris. Kunjungan ke London, Inggris, juga merupakan kunjungan bersejarah, di mana diletakkan pondasi Masjid Fazl yang terkenal. Khalifah kedua, radhiyallahu anhu, juga mengunjungi Belanda dan Swiss pada tahun 55. Switzerland later in 1955. Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah melakukan banyak perjalanan selama masa khilafahnya untuk memperkuat Jemaat Ahmadiyah, menemui para pemimpin sipil dan pers, serta meresmikan pusat-pusat misi dan masjid. Tur-tur beliau ke Afrika sangat bersejarah, di mana beliau meluncurkan program-program kemanusiaan seperti sekolah dan klinik di Afrika Barat, Ghana, termasuk salah satu negara pertama yang menerima sekolah dan rumah sakit di bawah skema Nusrat Jahan. Skema ini juga diluncurkan di Pantai Gading, Sierra Leone, dan Liberia. Kunjungan ke Copenhagen menandai pertama kalinya seorang khalifah mengunjungi Denmark, di mana beliau meresmikan masjid pertama jemaat yang dibangun khusus di wilayah tersebut. Di Spanyol, beliau membangun kembali kehadiran Islam dan secara simbolis memperkenalkan kembali ibadah Islam di semenanjung itu. Pada tanggal 9 Oktober 80, beliau meletakkan batu pondasi Masjid Basharat di Pedro Abad, masjid modern pertama di Spanyol setelah 500 tahun. Benua Amerika Utara mendapat kehormatan dengan kehadiran khilafat untuk pertama kalinya melalui kunjungan Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah pada tahun 76. Tur-tur tersebut mencakup pertemuan dengan anggota jemaat setempat, acara-acara publik, serta penguatan struktur kelembagaan komunitas di Kanada dan Amerika Serikat. Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah menjadi khalifah pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Skandinavia. Beliau meresmikan Masjid Nasir di Swedia yang merupakan tonggak sejarah penting karena menjadi masjid pertama yang dibangun khusus di Skandinavia. Huzur juga mengunjungi Norwegia dan Finlandia. Khilafat Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah ditandai dengan jangkauan internasional yang luas, ekspansi para mubaligh, dan pembangunan kemanusiaan di berbagai benua. Setelah hijrah beliau dari Pakistan ke London pada tahun 84, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah mengubah jemaat Muslim Ahmadiyah menjadi kekuatan global dalam reformasi rohani dan sosial. Pada bulan September tahun 83, dalam tur dunia besar pertama beliau, Huzur tiba di Australia, di mana beliau meletakkan batu pondasi Masjid Baitul Huda di Sydney dan kemudian meresmikannya pada tahun 89 ketika beliau mengunjungi Australia dan Selandia Baru.
beliau mengunjungi Fiji, di mana beliau bertemu dengan para pejabat pemerintah dan menyampaikan ceramah-ceramah. Selama kunjungan beliau ke Jepang, Huzur berfokus pada penyampaian ceramah-ceramah yang menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan modern dan agama. Kunjungan ke Indonesia pada tahun 2000 merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Sebagai pemimpin jemaat, beliau mengunjungi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 89, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah melakukan perjalanan bersejarah ke Amerika Tengah, di mana beliau meresmikan Masjid Baitul Awwal di Guatemala City. Ini adalah Masjid Ahmadiyah pertama di Amerika Tengah. Tur Karibia tahun 91 mencakup kunjungan ke Guyana, Trinidad, dan Suriname. Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah melakukan tur-tur besar di benua Afrika untuk mempererat ikatan rohani jemaat dan memperluas layanan sosial yang telah diprakarsai oleh khalifah sebelumnya. Pada tahun 88, Huzur rahimahullah memulai tur monumental ke Afrika Barat dan Afrika Timur, mengunjungi negara-negara seperti Gambia, Pantai Gading, dan Nigeria. Perjalanan bersejarah ini ditandai dengan komitmennya terhadap reformasi rohani maupun perluasan fisik infrastruktur komunitas. Kemudian pada tahun 88, beliau mengunjungi negara-negara Afrika Timur seperti Kenya, Tanzania, Uganda, dan Mauritius. Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah mengunjungi Norwegia pada beberapa kesempatan, paling utama pada tahun 82 dan 86. Kunjungan-kunjungan beliau sangat berperan dalam membangun jemaat Muslim Ahmadiyah di Skandinavia. Beliau menyampaikan banyak pidato yang memberikan pembelaan rasional terhadap Islam dalam konteks Barat yang sekuler. Sejak terpilihnya beliau pada tahun 2003, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz telah memperluas infrastruktur pelayanan global jemaat. Dalam tur-tur beliau yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dan kebebasan beragama, beliau secara pribadi telah meresmikan masjid-masjid bersejarah di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah diterjangkau. Pada tahun 2004, beliau mengunjungi Ghana dan menyaksikan kemajuan jemaat di negara yang sebelumnya pernah beliau khidmati selama bertahun-tahun. Beliau juga menyampaikan khutbah Jumat pertama di Ghana yang disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui MTA. Pada tahun peringatan 100 tahun khilafat di tahun 2008, beliau mengunjungi Nigeria dan Afrika Barat, di mana jalsah Jubli Khilafat 100 tahun diselenggarakan. Pada tahun 2006, Huzur yang tercinta Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz mengunjungi Jepang, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah khutbah Jumat beliau disiarkan langsung dari Jepang ke seluruh penjuru dunia melalui MTA. Pada kunjungan beliau ke Jepang pada tahun 2015, Huzur meresmikan Masjid Baitul Ahad di Nagoya, yang merupakan masjid pertama yang dibangun khusus oleh anggota setempat. Juga pada tahun 2006, Hadrat Khalifatul Masih mengunjungi Fiji, di mana beliau memimpin konvensi tahunan dan menyampaikan pidato penutup jalsah di sana. Hadrat Khalifatul Masih melakukan kunjungan bersejarah ke Australia dan Selandia Baru pada tahun 2006, di mana beliau memberikan visi kepada jemaat setempat di Selandia Baru dan menginstruksikan para anggota untuk berupaya membangun masjid yang dibangun khusus, sebuah tujuan yang terwujud 7 tahun kemudian. Pada tahun 2013, Hadrat Khalifatul Masih kembali ke Selandia Baru untuk secara pribadi meresmikan Masjid Baitul Muqit di Auckland, menjadikannya sebagai Masjid Ahmadiyah pertama yang pernah ada di negara tersebut. Pada kunjungan kedua beliau di Australia pada tahun 2013, Huzur yang tercinta Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz meresmikan Masjid Baitul Masroor di Brisbane. Pada bulan Oktober 2018, Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz melakukan perjalanan ke Guatemala untuk meresmikan Rumah Sakit Nasir. Fasilitas medis berskala besar ini dibangun untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada penduduk setempat tanpa memandang keyakinan mereka. Selama tur beliau bertemu dengan sejumlah tokoh terkemuka dan berbicara kepada media, menegaskan kembali bahwa masjid dan lembaga-lembaga Islam adalah pusat pelayanan kepada umat manusia.
Di jantung demokrasi barat, Hadrat Khalifatul Masih telah menyampaikan pidato-pidato bersejarah di Capitol Hill, Parlemen Inggris, dan Parlemen Eropa, menantang para pemimpin dunia untuk mengutamakan keadilan mutlak di atas kepentingan nasional. Kunjungan-kunjungan ke Amerika Utara semakin diperkaya dengan dialog-dialog yang mendalam bersama para pemimpin First National di Kanada, di mana khilafat berdiri dalam solidaritas bersama komunitas-komunitas adat. Di seluruh benua Afrika, huzur yang tercinta Ayyadahullahu Aziz telah menjembatani kesenjangan antara kepemimpinan modern dan tradisi kuno. Hadrat Khalifatul Masih telah disambut dengan penghormatan yang luar biasa oleh berbagai raja dan kepala suku Afrika. Di kawasan Pasifik, jangkauan pesan ini ditandai dengan pertemuan bersejarah bersama Raja Maori, Raja Tuhetia di Selandia Baru yang melambangkan penghormatan mendalam terhadap warisan lokal. Perluasan Jemaat Muslim Ahmadiyah merupakan manifestasi nyata dari janji ilahi yang diberikan kepada Hadrat Khalifah Masih Maud alaihissalam yang telah mendorong perjalanan-perjalanan tanpa henti dari Khalifah. Dari misi perintis Khalifah kedua pada tahun 24 ke Eropa hingga tur global Hadrat Mirza Masroor Ahmad saat ini, Ayyadahullahu Aziz. Melalui peresmian ratusan masjid hingga pendirian rumah sakit di seluruh Afrika dan Amerika, para khalifah telah mengubah sebuah nubuatan menjadi kenyataan. Dedikasi mereka memastikan bahwa pesan perdamaian dan pelayanan kemanusiaan kini bergema di setiap sudut bumi. Berpeganglah pada janji-janji Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Hidup, bukan Tuhan yang ingkar janji. Dia yang telah berjanji kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam akan menggagalkan dan menghancurkan seluruh upaya para penentang. InsyaAllah Ta'ala. Dia telah memperlihatkan kepada kita pemandangan-pemandangan kemenangan. Dan insyaAllah Ta'ala, pemandangan-pemandangan kemenangan ini kini bukan lagi soal berabad-abad, melainkan tinggal beberapa dekade saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita layak untuk menyaksikan pemandangan-pemandangan ini, disertai ibadah dan rasa syukur kita, serta menganugerahkan taufik kepada kita. में एक अपना सहारा